Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Aprianti, NIM 2019-12-056 dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan menjelaskan proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Dalam komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk berhasil, dan proses penyusunan pesan bisnis merupakan faktor yang sangat penting. Dalam proses komposisi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan topline, meliputi maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang terakhir, saluran atau media yang akan digunakan. Yang kedua, organisasi, mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana. Yang ketiga, revisi, merupakan proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari isi substansi pesan yang ingin disampaikan. Dalam tahapan perencanaan pesan bisnis, yang pertama penentuan tujuan yang meliputi keputusan untuk meneruskan pesan, yang kedua keputusan untuk menanggapi audiens, yang ketiga keputusan untuk memusatkan isi pesan, yang keempat keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis. Dalam tabel tersebut kita dapat mengetahui jika pengendalian homoniatornya rendah, maka partisipasi penerimanya tinggi. Jika pengendalian homoniatornya menengah, maka partisipasi penerimanya juga menengah. Dan jika pengendali homoniatornya tinggi, maka partisipasi penerimanya rendah. Analisis audiens memiliki maksud: yang pertama, kembangkan profil audiens, yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens, yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Dalam kembangkan profil audiens memiliki beberapa cara. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens, yang kedua, siapa audiens, yang ketiga, reaksi audiens, yang keempat, tingkat pemahaman audiens, yang kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Dalam memuaskan kebutuhan informasi audiens memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. Yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Terdapat 2 pendekatan dalam memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Yang pertama, pendekatan rasional, yang kedua, pendekatan emosional. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Untuk yang topik, menjelaskan subjek pesan yang secara luas, sedangkan ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik. Dalam seleksi saluran dan media, terdapat beberapa perbedaan antara saluran lisan dan saluran tertulis. Dalam saluran lisan terbaik apabila Anda menginginkan umpan baik langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah diterima. Yang ketiga, Anda tidak memerlukan catatan permanen. Yang keempat, Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. Yang kelima, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Sedangkan perbedaan saluran tertulis terbaik apabila Anda tidak memerlukan umpan baik langsung. Yang kedua, pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. Yang ketiga, Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. Yang keempat, Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan
akan tersebar secara geografis. Yang kelima, Anda ingin memindahkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.